Pertanyaan selanjutnya untuk Ustadz Mufi. Ustadz, tolong nasihatnya Ustadz, agar anak-anak yang remaja, agar belajar yang rajin, tidak terpengaruh dengan teman-temannya. Dan jangan ngambek-ngambek kalau dibangunkan subuh. Juga ngambeknya nggak jelas. Ustadz, apakah ini masa memasuki awal remaja Ustadz? Jazakumullah khairan. Ana juga gitu dulu soalnya ya. Pertanyaannya nyindir Ana banget ini. Jujur dulu Ana tidak sekolah agama, tidak tahu ya apa itu sunnah, apa itu tauhid, ya tidak tahu apa yang mungkin antum ketahui sekarang. Namun setelah lulus SMP, Ana baru belajar agama ya. Ana biasa hidup dulu ya sholat di rumah, pokoknya sholat gitu ya. Kalau lagi ada kumpul keluarga kita sholat berjamaah di rumah, padahal masjidnya mungkin dari rumah 150 meter saja. Karena kita nggak tahu bahwasanya laki-laki wajib sholat di masjid. Namun itu semua kita lakukan setelah kita tahu ilmunya. Jadi mungkin ini sebenarnya tugasnya bukan ke anaknya tapi ke orang tuanya. Bagaimana cara orang tuanya bisa membuat anaknya itu senang ke masjid. Tahu bahwasanya ini beban yang Allah bebankan buat para laki-laki. Dan jangan lupa para jamaah terutama bapak-bapak dan ibu-ibu berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbi ja'alni. Ini Nabi Ibrahim. Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, doa, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas sholati, pendiri sholat, wa min dzurriyyati, begitu juga anak keturunanku ya Allah. Kalau Nabi Ibrahim doa begitu, terus apa kabar kita jemaah? Kita nggak bisa, kita mau paksa anak kita, ayo belajar, ayo pukul, sholat ke masjid. Memang sama Allah disuruh dipukul. Cuman pukulan yang ada batasnya ya. Jadi gimana cara kita mendidik anak kita, membimbing anak kita, sembari doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus minta sama Allah, panjatkan doa. Anak terkadang berpikir, kalau lagi jalan, safar, anak ingat ada fulan bin fulan, ayahnya orang bertakwa, ayahnya sholat di masjid, anak-anaknya sholat di masjid. Tapi saat ayahnya meninggal, anaknya satu pun tidak ada yang ke masjid. Tetangga anak sendiri, anak tahu. Saat bapaknya masih hidup, anaknya semuanya lengkap, ada di masjid. Tapi bapaknya meninggal, luntur semua. Kadang-kadang aja anaknya muncul di masjid. Wallahi jamaah, doa jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak supaya Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dan anak-anak kita bisa terus istiqomah, jadi orang baik, jadi orang bertakwa kepada Allah. Minta sama Allah, ya a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta sama Allah, bantu kami ya Allah supaya bisa bersyukur kepadamu, beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Minta kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW dulu saat perang Khandaq menggali parit ya 4 meter, dalamnya 4 meter, lebarnya 4 meter, panjangnya kira-kira 3,5 kilo, betul ya? Khandaq. Ya. Atau 2,5 kilo kira-kira. Sambil Rasulullah menghancurkan batu-batu sambil menggali, Rasulullah bersumpah, wallahi kata Rasulullah, laulallah, demi Allah, kalau bukan karena Allah, ma shallaina wala tasaddaqna, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Allah, kita semua ini tidak akan sholat, kita tidak akan apa? Sedekah, tidak akan dikasih petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak lebih menitik beratkan ini kepada orang tuanya, bukan ke anaknya. Mungkin anaknya masih baru ngerti atau belum paham. Orang tuanya yang lebih paham, yang harus lebih bisa membimbing anaknya, mengkondisikan anaknya supaya mau belajar dengan baik, supaya mau apa? Sholat di masjid. Begitu juga di kajian remaja di bawah, anak tekankan kepada anak-anak juga, ya, supaya jadi orang sukses itu tidak serta-merta sukses begitu saja. Dia harus punya tujuan hidup, dia harus punya doa dari orang tuanya juga. Birrul walidain, ini penting juga. Karena kita temui banyak orang yang mungkin sekolahnya bodoh. Kita kenal orangnya. Beliau
mungkin bermain di belakang layar. Cuman apa yang beliau punya, kita semua yang ada di ruangan ini insya Allah tahu. Anda tidak mau sebut namanya. Sekolahnya pas-pasan. Dia bahkan bilang, saya ini dulu bodoh di sekolah dan wajah anak jelek begini. Sekarang miliarder, jadi imam sholat di masjid di sebelah rumahnya. Kenapa? Birrul walidain. Karena berbakti sama orang tua. Ibunya tidak bisa nyebut, aku butuh ini, langsung hadir barangnya ada. Ibunya sakit pinggang, perlu berenang, dibikinin kolam berenang jamaah, dibeli tanah rumahnya sebelahnya, dibuka untuk kolam berenang, untuk siapa? Untuk ibunya. Birrul walidain, Anda sampaikan itu ke remaja-remaja di bawah. Ya. Dan ya itu tadi, kita kembali butuh bimbingan orang tua, kesabaran dan doa. Karena salah satu doa yang diijabahi oleh Allah adalah doa orang tua untuk anaknya. Hadza wallahu alam, ini yang bisa Anda jawab.